Yorobun Annyeong. Selamat datang di channel ini bersama dengan saya Sonsem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa yang paling dasar atau sederhana, yaitu Imnida dan Imnika. Pertama-tama, aku mau jelasin dulu apa sih Imnida dan Imnika itu, lalu bagaimana cara menggunakannya, kemudian kapan kita menggunakannya. Ayo kita bahas. Imnida adalah akhiran kalimat dalam bahasa Korea yang mempunyai arti adalah, yang membentuk kalimat pernyataan. Lalu berikutnya, Imnika adalah bentuk interrogatif atau kalimat tanya dari Imnida. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai apakah titik-titik. Jadi, kalau Imnida akan menghasilkan kalimat pernyataan, maka Imnika adalah kebalikan dari Imnida dan akan menghasilkan kalimat pertanyaan. Dan kedua tata bahasa ini, Imnida dan Imnika, merupakan bentuk sangat formal dan sopan. Hal ini menandakan bahwa jika kita menggunakan akhiran Imnida dan Imnika, artinya kita menghormati lawan bicara kita. Untuk penggunaan Imnida dan Imnika, yaitu sangat sederhana. Kita hanya perlu menempelkannya setelah kata benda. Jadi kata benda kita tempelkan dengan Imnida dan akan menghasilkan pernyataan. Sedangkan kata benda terus ditempelkan dengan Imnika nanti akan menghasilkan pertanyaan. Dalam penerapannya, Imnida dan Imnika bisa digunakan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah untuk memperkenalkan diri secara formal. Biasanya, ketika kita akan memperkenalkan diri, maka akan diawali dengan salam seperti Annyeonghaseyo atau Annyeonghasimnika, yang artinya halo itu. Lalu setelah itu, kita sampaikan informasi tentang diri kita. Dan informasi pertama yang disampaikan tentu saja adalah nama kita. Misalkan di sini saya sudah siapkan dua orang yang bernama Eunbi dan Sojun. Untuk memperkenalkan diri kita, maka kita bisa menempelkan kata Imnida setelah nama kita. Misalkan untuk Eunbi, maka kalimatnya akan menjadi Jonon Eunbi Imnida. Jonon Eunbi Imnida. Nama saya atau aku adalah Eunbi. Begitupun dengan Sojun. Kita tinggal menempelkan Imnida di belakang namanya. Misal, Annyeonghaseyo, halo, Sojun입니다. Sojun입니다. Saya adalah Sojun. Jika Imnida akan menghasilkan pernyataan, maka sebaliknya, jika menggunakan Imnika, kita akan menghasilkan kalimat pertanyaan. Misalnya, Eunbi Imnika? Eunbi Imnika? Apakah dia Eunbi? Apakah orang itu Eunbi? Di mana kalimat ini akan mempertanyakan identitas dari si Eunbi ini atau orang ini. Contoh berikutnya ada 저 사람은 서준입니까? 저 사람은 서준입니까? 저 사람, orang itu. 서준입니까? Apakah dia Sojun? Apakah orang itu Sojun? Apakah orang itu bernama Sojun? Nah, gitu. Setelah menyebutkan nama, biasanya saat memperkenalkan diri, kita akan menyebutkan siapa diri kita. Salah satunya adalah apa profesi kita. Di sini sudah saya siapkan beberapa kosakata yang termasuk ke dalam profesi. Atau dalam bahasa Korea, profesi adalah 직업. Kosakata pertama ada 학생 atau pelajar, murid. Berikutnya ada 선생님,
guru. Berikutnya ada 의사, dokter. Berikutnya ada 간호사, perawat. Berikutnya ada 공무원, PNS atau pegawai negeri sipil. Berikutnya ada 소방관, yaitu pemadam kebakaran. Untuk menggunakan imnida dan imnika, kita hanya perlu menempelkannya setelah kata profesinya. Misalnya, 은비는 의사입니다. 은비는 의사입니다. 은비 adalah seorang dokter. Dan bagaimana jika ingin mempertanyakan profesi seseorang? Maka kita menggunakan imnika. Contohnya adalah 서준은 소방관입니까? 서준은 소방관입니까? Apakah Sojun adalah seorang damkar? Nah, di sini mempertanyakan profesi dari Sojun. Fungsi berikutnya dari imnida dan imnika adalah untuk memberi informasi atau fakta. Seperti biasa, di sini sudah saya siapkan beberapa kosakata, dan kosakata kali ini adalah tentang nama negara atau nara irem ya, di mana nara adalah negara dan irem adalah nama. Kosakata pertama ada Hanguk atau Korea Selatan. Berikutnya ada Yongguk, Inggris. Berikutnya ada Indo, India. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Kalau di Korea, Indo itu artinya negara India, bukan Indonesia. Jadi kalau ditanya orang mana, jawabannya orang Indonesia atau Indonesia Saram, bukan orang Indo Saram. Saram itu orang ya. Jadi kalau dijawab orang mana, orang Indo, nah di Korea Indo itu artinya India. Dan berikutnya ada Indonesia, ini negara kita tercinta, Indonesia. Berikutnya ada Jungkook atau Cina. Dan untuk menggabungkan orang dan negaranya, kita tinggal membalik katanya. Misal di sini orang Jepang, berarti bahasa Koreanya menjadi Ilbon Saram, bukan Saram Ilbon ya, nanti kebalik. Berarti yang benar Ilbon Saram, orang Jepang. Kalau orang Korea berarti Hanguk Saram. Orang Inggris Yongguk Saram. Orang India Indo Saram. Orang Indonesia Indonesia Saram. Dan orang Cina Jungkook Saram. Kemudian untuk penggunaan imnida dan imnika, kita hanya perlu menempelkannya setelah kata bendanya atau di akhir kalimat. Misal, 은비는 한국 사람입니다. 은비는 한국 사람입니다. Enbi adalah orang Korea. Nah, di sini berisi informasi bahwa Enbi adalah orang Korea. Dan untuk mempertanyakan informasi atau fakta, kita tinggal menggunakan imnika. Misal, 서준은 영국 사람입니까? 서준은 영국 사람입니까? Apakah Sojun adalah orang Inggris? Kalimat ini berarti menandakan mempertanyakan informasi atau fakta tentang negara dari Sojun ini. Fungsi berikutnya dari imnida dan imnika adalah untuk mendefinisikan atau menyebutkan kata benda. Di sini sudah saya siapkan beberapa kosakata, semuanya kata benda ya ini ya. Yang pertama ada 가방, tas, 신발, sepatu, cek, buku, 칠판, papan tulis, 책상, meja. Dan seperti contoh-contoh sebelumnya, untuk menggunakan imnida dan imnika, kita hanya perlu menempelkannya setelah kata benda-benda ini.
Misal, 가방입니다. Ini adalah tas. 신발입니다. Ini adalah sepatu. 책입니다. Ini adalah buku. 칠판입니다. Ini adalah papan tulis. 책상입니다. Ini adalah meja. Dan untuk mempertanyakan benda-benda ini, kita hanya perlu menggunakan kata 입니까. Misal, 이것은 가방입니까? Apakah ini tas? 신발입니까? Apakah ini sepatu? 이것은 책입니까? Apakah ini buku? 칠판입니까? Apakah ini papan tulis? 이것은 책상입니까? Apakah ini meja? Nah, seperti itu materinya. Gimana, mudah bukan? Harusnya mudah ya, karena ini masih sangat sederhana. Kita hanya perlu menempelkan imnida dan imnika setelah kata bendanya. Untuk berikutnya adalah sesi latihan ya, yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman dan juga agar teman-teman menjadi lebih terbiasa dengan struktur kalimat bahasa Korea. Untuk itu, silakan teman-teman bisa pause terlebih dahulu atau jeda videonya terlebih dahulu lalu coba kerjakan sendiri dahulu. Bermodalkan kosakata di atas yang tadi ada dalam materi. Jika sudah selesai mengerjakan, teman-teman bisa melanjutkan videonya kembali dan kita koreksi jawabannya bareng-bareng. Untuk latihan pertama adalah latihan menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia menjadi bahasa Korea. Kalimat pertama ada halo. Nah, halo dalam bahasa Korea bisa kita pakai annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Atau bisa juga annyeongha십니까. Berikutnya ada aku adalah Ridwan, di mana aku, Jonan, adalah Imnida, dan Ridwan, nama orang, atau silakan bisa diganti nama teman-temannya. Aku, Jonan, aku itu aslinya Jo ya, dan non ini adalah partikel penanda topik. Dan untuk membahas partikel penanda topik, kita akan bahas di video yang akan datang. Jadi, aku, Jonan, kita tulis nama dahulu. Ridwan, Imnida. Nah, untuk menuliskan Imnida, ini dalam bahasa Korea tidak pakai spasi ya, teman-teman. Jadi, nyambung ke kata bendanya. Jadi nyambung ke Ridwannya. Nih, tanpa spasi. Imnida. Jonan, Ridwan Imnida. Saya atau aku adalah Ridwan. Dan aku adalah orang Indonesia. Masih ingat teman-teman cara menulis orang Indonesia? Kita tulis Indonesia dulu, baru orang. Dimana orang adalah Saram, dan Indonesia adalah Indonesia lagi. Jadi Indonesia Saram. Jadi kita tulis aku Jonan, orang Indonesia, Indonesia Saram. Saram Imnida. Seperti biasa, Imnidanya tidak pakai spasi, nyambung ke kata bendanya. Berikutnya yang terakhir ada aku adalah seorang murid. Ayo, masih ingat nggak murid bahasa Koreanya apa? Murid adalah 학생 ya teman-teman. Jadi tulis Jonan, aku 학생 입니다. Aku adalah seorang murid atau 학생. Latihan berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan ya sesuai dengan gambar yang tersedia.
Yang pertama, ini ada sebuah percakapan ya, ada ga dan na. Si ga-nya bertanya, 어느 나라 사람입니까? Orang negara mana ini? Dan ini adalah orang dari negara Cina. Cina, bahasa Koreanya adalah Jungkook. Berarti orang Cina adalah Jungkook 사람. Jungkook 사람입니다. Orang ini adalah Jungkook 사람입니다. Adalah orang Cina. Gambar berikutnya adalah gambar sepatu. 이것은 무엇입니까? Apakah ini sepatu? Sepatu bahasa Koreanya adalah 신발. 신발. berarti 신발입니다. 이것은 무엇입니까? Apakah ini? 신발입니다. Ini adalah sepatu. Dan soal berikutnya, 이 사람은, orang ini, 간호사입니까? Apakah orang ini adalah seorang perawat? Berarti ini mempertanyakan ya, identitas dari si orang ini. Mempertanyakan profesinya. Apakah orang ini adalah perawat? Karena sesuai dengan gambar, jadi kita jawab ya. Ya, dalam bahasa Korea itu adalah ne. Ne, ya. Orang ini adalah perawat. Berarti 간호사입니다. Bisa juga 이 사람nya diulangi lagi ya. Jadi ne, ya. 이 사람은, orang ini, 간호사입니다. Adalah perawat. Oke, sekian dulu materi kali ini. Jika ada yang membingungkan, silakan bertanya melalui komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.